Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian tentang Ramadan di malam hari ini, yang mana kita sampai permasalahan tentang minal mufattirat, ya, sesuatu yang membatalkan puasa tapi al maknawiyah, secara maknawi, yang maknanya telah kita jelaskan kemarin bahwasanya puasanya tetap sah tetapi pahalanya berkurang, bahkan sebagian daripada perkara ini menghilangkan pahala puasa. Termasuk yang kemarin kita jelaskan, al-kadhib, bohong, al-hibah, ya, ini mengomongi orang lain, keselekan orang lain. Sampai yang ketiga yaitu an-namimah, yaitu memindahkan kalam, naklul kalam, ini menukil kalam, ya. Dia ngomong tujuannya untuk fitan, itu namanya namimah, tujuannya untuk mengadu domba. Nama daripada namimah, menyebutkan kejelekan orang lain atau dan lain sebagainya kepada temannya atau kepada siapa, ya, tujuannya untuk mengadu domba. Ini termasuk juga daripada minal kabair, dari dosa yang besar, karena diceritakan bahwasanya namimah ini bisa menyebabkan peperangan, ya, bisa menyebabkan peperangan. Dikisahkan ada seorang budak diperjualbelikan di pasar. Budak ini ditawar oleh salah seorang orang kaya, dia ini nawar, gimana kamu menjual budaknya? Ke pedagang budak itu ditawar, iya, tapi budak saya ini masya Allah semua ada pada dia kelebihan berupa kecerdasan, ya, dia punya tenaga yang kuat, terus dia juga giat untuk bekerja, cerdas orangnya, tetapi cuma satu tok kelemahan dia. Apa itu? Dia itu suka namimah, ya. Si budak ini, kata si sayyidnya yang mau menjual ini, dia cuma satu kelemahan dia. Kelemahan dia suka ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu ini artinya mengadu domba. Lantas kata si yang mau beli ini, ya udah nggak apa-apa lah, cuma bisa dirubah insya Allah sifatnya itu. Terus dibeli budak ini. Setelah dibeli, lantas berjalan beberapa tahun, kerjaannya masya Allah bagus, sehingga dipercaya sama tuannya. Terus suatu hari watak, ya, watak ini nggak bisa dirubah. Watak daripada dia itu muncul. Wataknya apa? Pingin ngadu domba antara majikan sama istrinya. Lantas apa yang dia lakukan? Dia ngomong sama istri. Dia karena melihat istri sama suami yang si majikannya ini akur, nggak seneng, ya, rukun, nggak seneng. Terus dia adu domba sama budak tadi. Lapor sama istrinya tadi, tujuannya fitnah. Hati-hati, suami ente ini mau kawin lagi, katanya si budak. Hati-hati ya, anak cuma ngasih tahu suami ente ini mau kawin lagi secara diam-diam. Terus namanya perempuan dengar kayak gitu panas, ya, nama perempuan panas dengar kayak gitu. Terus gimana ini? Padahal saya sudah dandan, sudah apa buat suami saya, kok mau kawin lagi, katanya. Panas. Kata si budaknya, tenang aja, gini,
saya bisa mantrain suami kamu dengan syarat bawain 3 helai atau 4 helai rambut daripada kumis dia atau rambut dari janggutnya. Insya Allah kalau kamu bawa rambut dari suami itu, ntar gak ada perempuan yang mau sama suami ente. Lantas namanya ini ya semangat akhirnya, ntar malam ambil aja. Terus gimana cara ngambilnya? Ketika tidur potong itu kumis daripada suami ente itu. Sudah. Ketika ketemu sama suami, ngomong si budak ini, ya juragan, hati-hati. Saya dengar kalau istri kamu ini pingin bunuh kamu. Loh, beneran? Iya. Seandainya saya bohong, ntar malam lihat, dia bakal meletakkan peso, mengeluarkan peso. Hati-hati. Kalau seandainya saya bohong, bunuh saya, katanya itu. Saya juragannya. Terus gimana? Untuk jaga hati-hati, taruh peso atau pedang di bawah bantal supaya jaga-jaga, katanya gitu. Akhirnya namanya malam kejadian seperti itu, ketika si istri melihat suami mau tidur itu, ya taunya sudah tidur, pura-pura tidur suaminya karena jaga-jaga. Ketika mau dipotong, kaget suaminya, oh bener yang diomong sama budak tadi. Diambil peso di bawah bantal, dibunuh si istri. Setelah dibunuh, keluarga istri nggak terima, minta kisos, dibunuhlah si suami. Keluarganya suami nggak terima, jadi perang Qabilah. Ya, ini gara-gara satu budak yang cuma sifatnya tadi namam tadi. Sehingga katanya kalau sudah menjadi watia, sudah menjadi tabi'ah, itu susah untuk dihilangkan. Terus namimah ini pun dicela di dalam Al-Quran. Daripada namimah itu karena merupakan dosa besar, itu pun berdasarkan dalil Al-Quran apa? Wailun likulli humazatil lumazah. Celakaan bagi wail itu bakal ada yang mengatakan ulama artinya wail bakal masuk neraka wail. Bakal dimasukkan neraka wail likulli humazatil lumazah. Sebagian ulama mengatakan likulli humazatil lumazah maknanya orang yang suka ngadu domba. Tempatnya di mana? Di wail, neraka wail. Sebagian ulama mufassir itu mengatakan wailul likulli humazatil lumazah maknanya kecelakaan atau bakal dimasukkan ke dalam neraka wail orang yang suka mengadu domba. Humazah, lumazah maknanya sama, suka ngadu domba. Walaupun sebagian ulama tafsir mengatakan humazah itu orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan dia. Ya, lumazah menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Hammazin, ya, di ayat yang lain mengatakan hammazin, tukang hibain orang. Masya'in binamim, perilakunya sehari-hari suka mengadu domba. Manna'inil khair, mu'tadin asim, ini sifatnya orang kafir Quraisy. Ada satu orang kafir Quraisy disifati sama Al-Quran, hammazin, masya'in binamim, suka ngadu domba, suka ngibahin orang. Manna'in lil khair, mu'tadin asim, suka berbuat dosa. Perilakunya seperti itu. Walhasil sifat minal kabair, ya, an-namimah minal maksiyah, yang terhitung minal kabair, yaitu dosanya besar bagi siapa yang melakukannya. Itu perlu diperhatikan. Terus kalau namimah itu tujuannya untuk merusak, kalau tujuannya untuk menjadikan antara dua suku ini baik, itu nggak apa-apa, seperti yang telah dijelaskan kemarin. Lalu termasuk daripada yang selanjutnya, ya ini minal maksiat yang menghancurkan pahala puasa, yaitu an-nadharu bi syahwatin, ya, melihat dengan syahwat. Jadi melihat dengan syahwat ini yaitu ketika sama laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, hukumnya
sama. Ketika ajnabiyah, ya, perempuan yang lihat ke laki-laki yang ajnabiyah, yang bukan saudaranya, dengan syahwat, hukumnya dosa juga. Laki-laki pun sama melihat ke perempuan yang ajnabiyah, itu hukumnya sama, hukumnya dosa. An-nadharu bi syahwah limra'ah al-ajnabiyah muharramun qat'an. Hukumnya haram secara qat'i, tidak ada khilaf di antara ulama tentang keharamannya. Dikatakan bahwasanya apa? Karena Allah Ta'ala memberikan daripada al-ainu, ya, memberikan mata kita kenikmatan an-nadhar. Terus daripada fungsi nadhar ini untuk tafakur, ya, an-nadhar melihat daripada makhluknya Allah Ta'ala, tujuannya seperti itu. Kok dipakai untuk kemaksiatan? Maka dari itu Allah Ta'ala memberikan dosa bagi orang yang menyalahgunakan dari nikmatnya itu, ya. Terus sehingga dikatakan nadhar ketika melihat perempuan lain itu apa? Kok bisa menjadikan diharamkan? Bin nadhar, sebab nadhar. Terus apa? Mahabbah. Ketika melihat itu akan timbul rasa cinta, ya. Ketika melihat seorang perempuan yang bukan, yang haram untuk dilihat, itu akan menimbulkan rasa cinta. Ketika menimbulkan rasa cinta, maka akan menimbulkan ta'alluq, hubungan antara kedua belah pihak. Sehingga hubungan ini lama-kelamaan akan menjadi perbuatan zina. Sehingga perbuatan zina ini itu ditimbulkan dengan nadhar pertamanya. Sehingga untuk menutup perbuatan zina, ya, lihat itu sudah dilarang dari awal. Pintunya sudah ditutup sama syariat. Karena seandainya pintu satu dibuka, pintu melihat sudah dibuka, diperbolehkan melihat atau khalwah antara laki-laki perempuan itu tidak ada yang ketiga, ya. Maksudnya laki-laki perempuan dalam satu ruangan, hukumnya haram. Kok diharamkan sih? Sebab ini syariat ini pingin nutup pintu zina. Gimana caranya? Yaitu lewat pintu pertama. Apa sih penyebab zina itu? Yaitu melihat perempuan ajnabiyah, ya, sehingga timbul syahwat. Dengan syahwat itu rasa senang. Dengan senang ada hubungan. Ketika ada hubungan, maka apa selanjutnya? Ya, terjadi apa yang terjadi. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, nadrotun, pertama ngelihat. Setelah ngelihat apa? Fabtisamatun, saling senyum, ya, saling senyuman. Terus fasalamun, saling ngomong, oh gimana, ya, sehat gitu. Akhirnya apa? Salamun, ada ta'alluq, itu ada omong-omongan. Fakalamun, setelah salam, ya, gimana kabarnya, ada hubungan, ngobrol lewat chatting, lewat apa. Setelah famau'idun, ada janjian. Setelah janjian, faliqaun, ada pertemuan. Setelah pertemuan ini selanjutnya, ya, bisa ditakwilin sendiri apa setelah itu, ya. Jadi apa? Semua itu lewat nadroh, lewat penglihatan. Terus ibtisamun, saling senyum-senyuman. Setelah senyum-senyuman, fasalamun, ada salam di situ. Assalamualaikum ya ukhti, apa gimana, ya. Terus habis itu fakalamun, ada omongan. Setelah omongan ada janjian. Setelah janjian ada pertemuan. Setelah pertemuan itu kayaknya nggak dilanjutkan, di sensor, ya. Itu dulu, ya. Nah, makanya itu termasuk daripada yang dilarang adalah an-nadhar bi syahwah. Kalau an-nadhar bi syahwah li zaujatihi, pada istrinya itu nggak sampai haram, ya. Tapi ahsan ditinggalkan. Yang haram itu ketika melihat yang bukan istrinya, ya, ajnabiyah,
perempuan lain yang bukan istrinya. Kalau yang dilihat istrinya itu halal walau bisahwah. Tetapi meninggalkannya hukumnya lebih utama. Disebabkan dalam hadis dikatakan an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Sayyidah Aisyah anha qalat mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakbalu ba'da azwajihi. Sebagai hukum diperbolehkan ya, karena Rasulullah itu fiilnya itu ima wajib ima sunnah. Adapun jaiz bagi Rasulullah hukumnya wajib dilakukan. Jadi hukum jaiz yang dilakukan oleh Rasulullah itu pada hakikatnya adalah wajib bagi Rasulullah untuk melakukannya karena sebagai tasri' ya, sebagai penetapan suatu hukum syariat. Sehingga dikatakan misal bahwasanya kok disyariatkan tasbih dalam sholat, dalam rukuk kan sunnah tasbih 3 kali. Kalau cuma tasbihnya sekali itu hukumnya makruh. Rasulullah ada hadisnya sekali, itu namanya untuk lil jawaz, bahwasanya itu diperbolehkan sekali. Atau Rasulullah sunnah ketika kencing itu duduk. Ada kok hadis mengatakan Rasulullah pernah berdiri, itu mengatakan bahwasanya itu lil jawaz, boleh. Bagi Rasulullah untuk menerangkan itu hukumnya wajib. Anna Rasulullah kana yakbalu ba'da aswajihi, sungguh Rasulullah itu mencium sebagian dari istri-istrinya. Wa huwa shaimun, dalam keadaan puasa. Summa dhahikat, lalu tertawa Sayyidah Aisyah. Yang maknanya ketahuan Sayyidah Aisyah bahwa istrinya yang dicium adalah ketika puasa adalah beliau. Itu. Qala fa'arafna anha ta'ni nafsaha. Ya, walhasil diperbolehkan melihat istri dalam keadaan berpuasa. Terus walakin harus zaujah min nisa'il asnabiyah fa nadhara ilaiha bi syahwah yubitu sawabas shaum. Sungguhnya melihat perempuan lain ketika puasa itu menghilangkan pahala puasa. Termasuk perempuan lain ketika melihat amrodul jamil ya, namanya amrod ini orang yang belum sampai usia tumbuhnya janggot. Laki-laki yang belum sampai usia tumbuhnya janggut atau kumis dikatakan amrod ya. Al-amradul jamil ya, seorang laki-laki yang wajahnya face-nya itu seperti perempuan ketika masih kecil ya, masih kecil. Itu dikatakan amrod al-jamil, itu tidak boleh dilihat ketika syahwat, tidak boleh ya. Hukumnya haram juga, bahkan dikatakan akbah, lebih dahsyat ininya dosanya, wa akhtar, dan lebih bahaya, wa asyaddu wizran, dan lebih berat dosanya. Seperti itu. Li'anna nadhar il amratil jamil bi syahwah la sabila ya, karena dikatakan kalau melihat amrod yang jamil dengan syahwah itu hukumnya lebih bahaya daripada melihat perempuan dengan syahwah. Sehingga ketika salah seorang ulama dikatakan Syekh Zakaria Al-Ansari atau Syekh Imam Nawawi lupa. Di situ ketika salah satu muridnya ada masih kecil itu tidak boleh dia duduk di depan dia. Kalau kamu mengaji sama saya, duduk di belakang saya. Sehingga bertahun-tahun murid itu berada di belakangnya. Sampai murid itu ngomong, "Ya Syekh, sampai kapan saya di belakang ente? Saya sudah keluar janggut, berjanggut." Itu saking berhati-hatinya daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ya. Terus seperti itu, maka tidak boleh untuk melihat perempuan asnabiyah dengan syahwat. Fa idza nadara sha'im ila imra'a ajnabiyyah bi syahwah fa yajib al hadha sha'im ay yusrifa nadarahu anha fil hal. Ketika melihat perempuan asnabiyah wajib untuk memalingkan pandangannya secara langsung. La yajuzu lahu ayyutilan nadar, tidak boleh melama ngelihatnya. Cantik ini.
ya dilihat, dipandang terus, itu nakes, pahalanya kurang seperti itu. Tapi wa idza kanatin nadratul ula faj'ah falais alai syai'un. Penglihatan pertama itu tidak dihukumi dosa. Tapi jangan kosdu, ya. Jangan tujuan dia ini, wah, kebetulan ini satu kali pandangan, tak lihat yang cantik kira-kira, dilihat, ya, faj'atun ula. Jadi faj'atun ula itu satu tengokan yang pertama, namanya faj'atul ula. Terus jangan dilamain melihatnya. Ini pandangan pertama, jadi belum, anak nggak mau galin, nggak mau ketip lah. Ya kayak gitu juga, ya. Artinya ketika melihat pertama itu nggak apa-apa. Cuma kalau dilamain itu yang bahaya. Bukan artinya faj'atul ula nanti nggak usah ketip berarti kan. Sekali aja ngelihat gini. Ditengokan yang pertama itu nggak apa-apa. Berarti kalau tengokan nggak pertama saya nggak usah nengok lagi dong. Ya kayak gitu juga, ya. Artinya tengokan yang pertama nggak apa-apa, cuma jangan dilamain, langsung yasrif, dipalingkan pandangannya. Falais alai syai'un walakin yajib ayasrifa nadharuhu anha halan, langsung tengoknya itu langsung dipalingkan. Fa'in ada manadhar, barang siapa ketika tengokan pertama, penglihatan pertama dia ngelamain, au kararahu, atau lihat lihat lagi, atau astagfirullah gini, lihat lagi itu apa? Asima hukumnya berdosa. Wasara bidzalika asiyan, dan dikatakan orang yang bermaksiat. Amma in kana shaiman, ya, adapun ketika dia dalam keadaan puasa, fayata'akkad, maka lebih hukumnya dosanya lebih. Terus kenapa sih liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadrah sahmun min sihami iblis masmumah. Ngelihatan itu adalah satu panah, anak panah dari anak-anak panahnya iblis yang diracuni. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, karena nanti dengan nadrah, dengan melihat akan menimbulkan yang namanya mahabbah, setelah rasa cinta akan menimbulkan rasa ta'aluk, hubungan, setelah hubungan akan mengundang daripada perbuatan yang tercela. Seperti itu. Terus wa kama yahrum ala rajul nadhar limar'ah asnabiyya fi syahwah kadzalik al-mar'ah. Ya, seperti halnya seorang laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang asnabiyah, begitu juga perempuan tidak boleh yahrum alaihan nadhar. Tidak boleh bagi perempuan melihat lisyabi, bagi laki-laki, ya, bisahwatin, dengan syahwah, idza kanat hiya shaimah, ketika dia berpuasa. Sama juga hukumnya laki-laki nggak boleh melihat perempuan, perempuan pun nggak boleh melihat laki-laki. Itu yang ditekankan sama syariat. Terus wa qad ja'alallahu bainal mu'min wa bainaz zina asya' hatta la yaqa' fihi. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan penghalang antara orang Islam, orang mukmin dengan zina, ya, ini penghalang-penghalang, pintu-pintu yang sehingga tidak bisa seorang mukmin itu jatuh di dalam zina. Kayak itu termasuk pintunya adalah dilarangnya untuk melihat tadi. Dikatakan, ya, Imam Syafi'i itu pertama mengatakan bahwasanya melihat ajus, jadi perempuan itu tidak boleh dilihat ketika masih muda, kata Imam Syafi'i seperti itu. Wajahnya perempuan, Imam Syafi'i mengatakan wajahnya perempuan itu tidak boleh dilihat ketika masih muda. Itu pendapatnya Imam Syafi'i yang awal. Lalu suatu hari Imam Syafi'i ketika lagi berjalan di Mesir, ya, atau pokoknya lagi berjalan di situ, ngelihat ada anak muda sama orang tua lagi mesra-mesraan. Ditanya, kok ini siapa kamu? Cucu kamu? Bukan cucu saya. Ini suami saya. Loh, oh ternyata apa? Sungguhnya syahwat seorang itu tidak ada batas untuk umur. Maka dari itu, ya, hatta tua pun ada kemungkinan
di situ syahwat. Karena ketika melihat seorang nenek-nenek sama anak yang dikirain anaknya atau cucunya itu yang ternyata adalah suaminya, itu pun maksudnya saling suka mereka, sehingga langsung sama Imam Syafi'i diberikan hukuman ya ini hukum tidak boleh melihat hatta sudah ajuz ya, hatta sudah tua pun tidak boleh, harus ditutup. Maka dari itu ini untuk apa tujuannya? Tujuannya hanya mencegah dari perbuatan zina. Itu. Terus itu ya, walhasil tidak boleh melihat daripada perkara itu. Wa tuf'al nadrah fi qalbin mu'min nuqtah sauda. Dikatakan satu pandangan seorang mukmin kepada wanita yang syahwat dengan syahwat itu menjadi satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika bolak-balik kejadian itu, maka apa? Satu titik tadi akan menjadi 2 titik, menjadi 3 titik, sehingga yaswadul qalbu kulluhu, akan hitam hati dia. Ketika satu hatinya hitam, maka lam tu'assir fihi ya, maka tidak akan membekas di dalam hatinya itu nasihat, ayat Quran ya. Kenapa kok saya baca ayat Quran kok enggak nangis? Teman saya baca Quran nangis. Mendengar daripada mauidhah, mendengar nasihat, teman saya kok langsung nurut, saya enggak nurut. Nah, itu disebabkan salah satunya adalah hitamnya yaswaddu ya, sebabkan kemaksiatan yang dilakukan orang ini sehingga hati orang tadi menjadi gelap. Nas'alullaha ayuhnina bihalalihi an haramih wa bi ta'atihi an maksiatih wa fadlihi amman siwah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, itu termasuk doanya. Terus kemaksiatan yang mengurangi pahala puasa termasuk adalah al-yaminul kadhibah, yakni sumpah palsu. Yaitu ayahli fal insan yaminan kadiban. Ketika seorang itu sumpah palsu, yaksid bihi ikdal yamin lalahul yamin ya, ketika dia sumpah tapi sumpahnya itu sumpah palsu, itu termasuk daripada minal maksiyah ya. Sungguhnya di dalam syariat itu ketika seorang bersumpah, maka sumpahnya itu tidak diterima kecuali dengan lafdul jalalah ya, atau dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau di situ dia ngomong demi Allah misalnya ya, atau harus pakai qasam, wallahi, billahi, itu nanti sumpahnya diterima ya. Jadi sumpah itu harus dengan yang secara bahasa namanya huruf qasam. Huruf qasam itu wawu, wallahi, terus ba sama ta ya. Wallahi, billahi, tallahi. Seperti itu. Ketika dia sumpah tidak dengan lafal Allah atau dengan sifat-sifatnya, misalnya demi bulan ya, atau demi Tuhan ya, itu apa? Sumpahnya tidak sah. Ketika sumpahnya tidak sah, maka tidak wajib bagi dia untuk kafaroh. Jadi sumpah itu wallahi, billahi, warahmani atau lain-lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya. Ketika sumpah itu dilanggar, wallahi, demi Allah, saya mau sholat sunnah duha setiap hari ya, itu namanya sumpah. Ketika sumpah itu dilanggar, maka wajib untuk kafaroh, bayar kafaroh. Kafarohnya apa sih? Kalau sumpah itu kafarohnya 3. Ima kamu memerdekakan budak, ima kamu memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau puasa 3 hari ya. Itu daripada kafarohnya. Ketika sumpahnya itu sah
Nanti di dalam fikih diterangkan tentang hukum-hukum sumpah. Makanya perlu diperhatikan apakah sumpah saya itu sah apa enggak. Ketika sumpah saya sah, masalahnya apa? Kalau saya tidak sesuai dengan apa yang saya sumpahkan, maka wajib untuk membayar kafaroh. Itu seperti itu. Beda. Kalau nadar itu hubungannya biasanya sama apa? Takorub ya, ibadah. Atau biasanya nadar itu jadi nadar itu ada lajaj ya, ada tabarur. Lajaj itu misal ketika saya nadar kalau misal saya sembuh dari penyakit misalnya, nanti saya akan memberikan masjid ini berupa beras ya. Ada yang nadar berupa saya nadar mau ibadah berupa sholat duha. Jadi kalau nadar itu ada nadar tabarur, itu harus nadar yang berupa ibadah yang sunnah. Kalau yang ibadah wajib, saya nadar mau sholat subuh nggak mau saya tinggalin, itu bukan nadar namanya, karena wajib. Nadar ini berupa ibadah yang sunnah. Seperti itu. Nanti di situ ada dua pokoknya, tabarur sama lajaj. Ya. Kalau nanti yang saya lupa keterangan di situ, termasuknya pokoknya salah satu ini harus dipenuhin. Misalnya yang kalau saya mau sholat duha setiap hari, saya nadar tuh ya, saya nadar atau alayya wajib bagi saya untuk melakukan sholat duha setiap hari. Maka wajib bagi dia untuk sholat duha. Kalau nggak sholat duha, maka nadarnya batal, wajib entar kafaroh. Kafarohnya sama kafaroh yamin tadi, memerdekakan budak atau memberikan makanan bagi orang miskin atau untuk puasa 3 hari. Ya, kalau nadarnya itu yang lajaj, satu lagi, misalnya saya nadar kalau saya kalau saya nadar misal kalau penyakitnya sembuh, maka mau memberikan beras misalnya buat masjid ya. Nanti pokok kalau nadar yang ini bisa memberikan beras ya, bisa atau kafaroh, milih antara kafaroh atau memberikan beras. Kalau yang satunya lagi harus dilakukan dulu, kalau nggak mampu baru pindah yang lainnya. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang nanti mungkin saya akan bahas sedikit tentang nadar. Terus ya, kalau yamin itu enggak, kalau yamin beda sama nadar. Nggak harus yamin, ini perkara yang sunnah. Misal wallahi, tallahi ya, kemarin tadi bahwasanya itu ketika melakukan yamin maka harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi wajib untuk kafaroh. Terus seperti itu. Sehingga kalau bisa sumpah ini jangan sering orang untuk melakukan sumpah. Karena apa? Bahaya ketika dia nanti tidak sanggup untuk melakukan apa yang dia sumpahkan. Terus itu ya, ketika seorang ini tidak sesuai dengan apa yang dia sumpahkan ya, ketika dia itu melanggar sumpahnya, maka maka dia wajib untuk misal dia ngomong gini, saya bersumpah mau puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kok nggak dipuasain? Syawal dia nggak puasa, maka artinya apa? Dia telah melanggar sumpahnya dia. Atau saya bersumpah, saya mau melakukan sholat sunnah di malam hari, kok dia nggak sholat sunnah? Itu juga melanggar sumpahnya. Maka nanti daripada yang wajib bagi dia itu wajib pertama memerdekakan seorang budak. Kalau nggak menemukan budak, gimana? Nanti pindah ke yang kedua. Apa yang kedua? Memberikan makanan untuk 10 orang miskin. Maksudnya makanan itu bukan berupa nasi padang, bukan.
ya, memberikan beras atau makanan pokok berupa beras tadi, satu orangnya 1 mud. Berapa orang? 10 orang. Jadi 1 orang 1 mud tadi. Atau ya, kalau nggak ada beras, boleh pakaian, memberikan pakaian. Nah, kalau nggak mampu maka puasa 3 hari, ya, mau berturut-turut atau enggak itu terserah. Itu termasuk daripada al-yamin, ya, al-yaminul kadibah, dari sumpah yang bohong, itu harus diperhatikan. Fabihada nakunu intahaina. Nah, ini sedikit daripada yang disebutkan di kitab ini tentang maksiat yang menghilangkan pahalanya puasa. Sementara maksiat yang lain itu masih banyak. Maksiatul qalb kayak ujub, ya, merasa dirinya itu paling istimewa, ya, merasa paling terhormat dirinya itu, al-ujub. Dikatakan bahwasanya ujub itu awal maksiat yang dilakukan oleh setan, sehingga diturunkan dari surga, ya, karena merasa bahwasanya dia lebih utama dari Nabiullah Adam, sehingga diturunkan oleh Allah ke dunia dan dilaknat sampai akhir zaman. Dan masih banyak lagi daripada kemaksiatan yang diterangkan di dalam kitab-kitab tasawuf, sehingga dikatakan orang itu banyak yang meninggalkan pengobatan ilmu batin, bahasanya itu gitu. Ini ilmu hati banyak yang ditinggalkan karena orang itu ketika berobat ilmu dohir, banyak orang ke dokter, kenapa? Oh, saya sakit, kenapa? Pinggang saya ini pegel, ya, atau saya pusing. Sementara hati pun seperti halnya badan, dia perlu berobat, sehingga perlu obatnya hati, termasuk sering ikut majelis ilmu, ya, sehingga kita mengetahui apa sih kekurangan daripada hati kita itu, seperti itu. Itu nanti yang diterangkan dalam kitab-kitab tasawuf daripada penyakit-penyakit hati. Untuk ikhtisar di sini cuma menyebutkan 4 daripada penyakit-penyakit itu. Terus setelah kita membahas tentang tadinya rukun dari puasa, wajib dari puasa itu apa sih? Terus dibahas juga kemarin yang membatalkan puasa. Sekarang pembahasan selanjutnya. Apa pembahasan selanjutnya? Itu makruhatus syam, sesuatu yang dimakruhkan, ya, sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Syarahna awalan mubtilatus shaum, sudah dijelaskan tentang perkara yang membatalkan puasa. Terus dijelaskan juga suatu yang membatalkan puasa secara maknawi. Terus habis itu wa nakunu bihada, dengan bab ini saya sudah selesai tentang membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wa nantakil, sekarang saya akan membahas tentang makruhahnya, apa yang dimakruhkan bagi orang yang puasa. Allati tukrahu lis-shaim ayyaf'alaha, ketika dilakukan maka puasanya enggak batal, tetap sah. Cuma kalau ditinggalkan kamu mendapat pahala. Namanya makruh itu kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa, cuma ketika ditinggalkan mendapat pahala. Maka perlu diperhatikan, karena nanti makruh ini kenapa kok harus ditinggalkan, kita kok harus meninggalkannya, ya, sunnah meninggalkannya, karena bisa menyebabkan apa? Mendatangkan sesuatu yang membatalkannya, sesuatu yang haram. Jadi makruh ini sebagai batasan. Kalau kita sering melakukan makruh, bisa-bisa kita ntar melakukan yang haram. Ketika kita sudah makruh aja kita tinggalkan, sehingga apa? Apalagi yang haram. Maka fal mufattirat yajib tarkuha, maka sesuatu yang membatalkan puasa wajib ditinggalkan. Fa in basyara syai'an minha asima, ketika melakukan sesuatu yang membatalkan puasa hukumnya dosa dan puasanya batal. Ketika itu yang dohir, yang sekarang yang makruh, amal makruhah fahiyal asya allati tukrah lis-shaim ayyaf'alaha fa in fa'alaha falaysa alaihi ismun, ketika dilakukan
tidak mendapatkan dosa, lakin yankus min ajrih, tetapi pahalanya berkurang. Kalau dilakukan pahalanya berkurang. Wa idza tarakaha imtisalan li syar'i usiba ala dzalik. Ketika dilakukan maka didapatkan pahala. Ketika dikerjakan maka pahala dari puasanya berkurang. Fal makruh walladzi yusab ala tarkih wa la yu'aqqab ala fi'lih. Terus wa yakhtalifun nas, seorang itu berbeda di dalam masalah ini, baik antara orang yang soleh ya dan orang yang kesolehannya itu tingkatnya lebih. Itu ketika dia mencapai derajat yang tinggi. Dia karena apa? Orang yang soleh tadi atau orang yang derajat kesolehannya ini tinggi, itu akan yahrusuna, mereka akan menjaga diri mereka daripada apa? Wajib bagi mereka untuk meninggalkan makruh seakan-akan meninggalkan keharaman. Itu orang-orang yang derajat kesolehannya tinggi itu apa? Perkara yang makruh itu mereka anggap haram. Seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas tentang makruhatus som, dan sedikit insya Allah saya ulang masalah nadar ya. Sebenarnya penting antara perbedaan nadar sama yamin, yang insya Allah pertemuan yang akan datang kita ulang lagi. Mungkin cukup sekian, kita tutup dari pada majelis ini dengan bacaan Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.